إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini adalah sebahagian dari di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Kemudian salawat dan salam tak lupa disampaikan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, hendaklah kita berpegang teguh kepada dua pusaka yang telah ditinggalkan beliau. Taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum fihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya untuk mencari keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat melalui mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala bentuk perintah Allah dan berusaha pula semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala bentuk larangan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah singkat kita pada siang yang berbahagia ini adalah orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, orang bangkrut kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang hidupnya sangat merugi, jauh dari kata keberuntungan, punya usaha, usahanya gulung tikar, jangankan balik modal, bahkan modal itu sendiri pun habis, sementara tagihan hutang datang terus menghampirinya. Itulah bangkrut. Bangkrut di dunia. Tapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkrut yang paling besar itu adalah yang bisa dialami oleh setiap hamba Allah adalah bangkrut nanti di akhirat.
Kalau bangkrut di dunia, kita bisa berusaha mengoptimalkan usaha kita untuk bangkit kembali, sebab masih bisa berbenah diri. Tetapi manakala kalau nanti di akhirat lain lagi ceritanya, tidak bisa lagi berbenah, ya, tidak bisa lagi diupayakan untuk mengambil keuntungan, sebab di akhirat kelak adalah masa pembalasan terhadap segala bentuk perbuatan, amal ibadah kita, pekerjaan kita, perbuatan kita selama hidup di atas dunia ini. Jamaah rahimakumullah, suatu hari ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk santai bersama para sahabat, seketika itu pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Dinukil pernyataan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2581. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadaruna manil muflis. Seketika duduk bersama para sahabat, Rasulullah mengajukan pertanyaan, atadaruna manil muflis, wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut itu? Para sahabat menjawab pertanyaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, yang kami tahu muflis itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta benda, hidup miskin, jauh daripada keberuntungan, selalu di dalam kerugian. Itulah muflis yang dijawab oleh para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Benar, itu adalah failitmu atau bangkrutmu ketika kita sedang berada di atas dunia ini. Tetapi tahukah kalian, kata baginda Nabi, bangkrut yang tidak bisa diselamatkan, dan itu harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apa wahai Rasulullah? Faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang dikatakan bangkrut daripada golongan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat dia datang berbondong-bondong membawa hasil jerih payahnya selama hidup di dunia, bil salatin wa siyamin wa zakatin, banyak pahala yang kita setorkan kepada Allah nanti di akhirat. Ya, salat yang kita kerjakan, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan, zakat yang kita bayarkan, infak sedekah yang kita keluarkan, kita santuni anak yatim, kita kasihi fakir miskin. Semua kebaikan-kebaikan itu kita laporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tapi hadisnya belum selesai sampai di situ, jamaah Jumat yang berbahagia. Apa lanjutan daripada hadis ini? Inilah yang harus kita bawa. Wa ya'ti qad syatama hadza, berbondong-bondong mereka melaporkan hasil jerih payahnya di dunia, pahala yang telah mereka kumpulkan selama hidup di dunia ini. Tetapi berbondong-bondong pula lah yang datang kepada mereka melapor ke
kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa samaka dama hadha wa daraba hadha. Ternyata jemaah Jumat yang berbahagia, kita nanti di akhirat kelak, duhai Allah, ini pahala salat saya, ini pahala ibadah puasa saya, sebulan penuh bertahun-tahun saya melakukan ibadah puasa, salat yang saya kerjakan tidak cukup, wajib saja, sunat saya kerjakan, ibadah tahajud saya tunaikan, qabliyah, ba'diyah daripada salat wajib saya kerjakan juga, duhai Allah. Di saat nanti nisab datang, saya keluarkan zakat saya. Orang datang meminta-minta, saya berikan sedekah saya. Ketika masjid membutuhkan sumbangan, dermaan dari kita, saya keluarkan, duhai Allah. Tetapi apa yang terjadi? Walakin kadzabta. Benar, kau telah membawa pahala ibadah yang kau lakukan selama hidup di dunia, tetapi yakinkah engkau akan lolos daripada seluruhnya itu? Engkau akan menggapai hasil apa yang telah kau kerjakan selama hidup di dunia. Tetapi sebaliknya, wa ya'ti qad syatama hadha, datang pula berbondong-bondong orang melapor kepada Allah. Allah, benar dia rajin ibadah, tetapi dia telah mencela, menyakiti hatiku, memfitnah hidupku, berkata kotor kepadaku. Aku tidak rela, ya Allah, sampai dia menjelang ajal, dia belum meminta maaf kepadaku, duhai Allah. Memang dia rajin ibadah, ahli ibadah, dermawan selama hidup di dunia, tetapi kata-katanya kasar. Dia selalu mencela, dia selalu memfitnah. Inilah yang sangat berbahaya, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang akan merugi besar, bangkrut besar nanti di akhirat adalah mereka yang suka mencela selama hidupnya di dunia ini. Jaga mulut kita, jaga kepribadian kita, jaga persahabatan kita, jaga pergaulan kita di antara sesama manusia. Duhai jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, secara lembut Allah sampaikan ayat ini kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada di antara kamu yang mengolok-olok kepada saudaranya yang lain. Bisa jadi yang kamu olok itu adalah yang lebih baik daripada kamu. Wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela di antara kamu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah di antara kamu saling memanggil dengan panggilan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Orang pertama yang akan bangkrut dan merugi nanti di akhirat adalah mereka yang tidak pandai menjaga lisannya, selalu berkata kotor, mencela kawan dan sahabat, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain dan bahagia akan kesusahan orang lain. Inilah yang pertama. Qad syatama hadha. Kalau demikian, orang yang telah memberikan laporan ini kepada Allah, benar engkau telah mencela orang ini, karena mulut sudah terkunci. Ini tidak bisa berkata dan berbuat apa-apa lagi.
terpaksa mengatakan, iya, benar wahai Allah. Pahala serahkan kepada orang yang telah engkau celah. Pahala yang dikumpulkannya selama hidup di dunia diserahkan kepadanya. Salatnya, puasanya, zakatnya. Tidak cukup sampai di situ. Wa qadhafa hadha, ini yang kedua. Benar wahai Allah, dia rajin ibadah selama di dunia, tetapi dia rajin pula memfitnah, mengadakan kata-kata palsu, memberikan janji-janji palsu, menuduh hal-hal yang tidak benar terhadap diriku, duhai Allah. Dia ingin menjatuhkan harkat dan martabatku. Sengaja dia menjatuhkan diriku, memfitnah diriku, duhai Allah, menuduh diriku ini yang tidak. Saya tidak berbuat seperti ini, tapi dia tuduh aku seperti itu. Sehingga apa? Tersebarlah berita itu sekampung. Sehingga diriku yang tidak melakukan itu, duhai Allah, akibat mulutnya menuduh perbuatan yang telah kulakukan, perbuatan jahat yang aku lakukan, padahal itu tidak pernah kulakukan, duhai Allah. Sehingga nama baikku rusak, reputasiku rusak, harga diriku rusak karena perbuatannya yang disebut dengan qadhaf, menuduh orang baik-baik berbuat salah, padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan itu. Dan dia yang menuduh ini tidak bisa mendatangkan saksi untuk menyatakan kesalahannya kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan qadhaf. Wa qadhafa hadha. Berhati-hatilah jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita menuduh seseorang yang baik-baik, menuduh seseorang baik tapi berbuat jahat, apalagi contohnya dia berbuat menyeleweng tetapi dia tidak menyeleweng, itu termasuk dosa besar. Contohnya kita menuduh seseorang berbuat zina tetapi dia tidak berzina, tidak bisa kita hadirkan saksi. Contohnya kita akan dicambuk 80 kali. Jemaah Jumat yang berbahagia. Wa akala mala hada, dan dia ya Allah selama hidup di dunia telah memakan hartaku, mengambil hartaku, mencuri daripada hartaku, duhai Allah. Sampai hari ini, sampai detik dia meninggal dunia, dia tidak mengembalikan harta yang telah diambilnya dari diriku, dan dia tidak mau meminta maaf kepada. Pahalanya diberikan kepada orang yang telah dia zalimi dari harta yang telah dia ambil. Kemudian wasyamaka dama hada, yang keempat adalah orang yang telah mengalirkan darah, orang yang suka berkelahi, orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan ekstrim, bahkan membunuh nyawa orang lain. Sehingga di dalam hidupnya tidak ada kata, tidak ada perbuatan melainkan hobinya untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Sampai mengalirkan, menumpahkan darah orang lain. Kemudian yang kelima adalah wadarabahada, orang yang suka memukul, orang yang suka menyakiti, orang yang suka memberikan sesuatu kepada saudaranya yang menyakitkan jiwa dan pribadinya. Wadarabahada. Nah, kelima ini adalah orang-orang yang nantinya akan bangkrut di akhirat, jemaah Jumat yang berbahagia. Baik kita kepada Allah, ibadah kita elok kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menzalimi manusia, tidak ada gunanya. Sudah akan masuk kita ke surga, tapi masih tersangkut di pintu surga. Karena apa? Karena kezaliman yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, tetapi belum mampu kita untuk memberikan atau meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi tersebut. Yang pertama adalah orang yang suka mencela di dalam hidupnya. Yang kedua adalah orang yang suka memfitnah, menuduh perbuatan keji orang baik-baik, tetapi dia tidak melakukan perbuatan keji itu. Yang ketiga adalah
orang yang melakukan tuduhan kekejian kepada orang lain, bahkan sampai membunuh orang lain, memukul orang lain tanpa dasar hak, inilah orang-orang yang akan bangkrut nanti di akhirat. Seluruh pahala ibadah yang telah dia kerjakan, dia berikan kepada orang yang telah dianiaya tadi. Bahkan tidak ada lagi yang akan diberikan, tidak ada lagi akan diberikan pahala kepada orang yang dizaliminya tadi, sementara orang masih banyak menuntut haknya kepada dia. Nah, dosa-dosa orang yang telah dia zalimi tadi dikembalikan kepada dirinya. Begitu bangkrutnya dia di akhirat kelak. Sudahlah pahala tidak bisa dikumpulkan, tetapi dosa orang yang dianiaya dikembalikan kepadanya. Inilah bangkrut yang sebenar. Bangkrut kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa turiha finnar. Karena tidak ada lagi pahala, maka orang ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.